Berlatar di Incheon, Korea Selatan, tepatnya pada tahun 1993, dua orang penagih hutang berjalan bersama sambil mengobrol. Mereka adalah kakak beradik yang bernama Do-suk dan Jong-bae. Suatu ketika mereka melihat seorang ibu yang kebetulan mempunyai hutang kepada perusahaan mereka. Melihat dari kejauhan, mereka berdua berusaha memastikan. Berteriak di tengah keramaian, Do-suk menghentikan ibu dan anaknya yang hendak melarikan diri. Ia adalah Myung-ja, peminjam uang yang sudah menunggak 2 bulan lamanya. Merasa sudah terpojok, Myung-ja beralasan suaminya baru saja meninggal dan keadaan ekonomi mereka sedang sulit. Do-suk yang tidak peduli dan terus membentak membuat putri kecil Myung-ja marah dan mencubit tangannya. Do-suk berusaha tetap sabar dan meminta jaminan kepada Myung-ja agar ia tidak melarikan diri lagi. Dengan mata yang berkaca-kaca, Myung-ja berkata bahwa ia tidak punya apa-apa untuk dijaminkan. Do-suk yang kesal mengais putri kecilnya itu dan menjadikannya jaminan. Ia berjanji akan merawatnya dengan baik dan memberikan waktu 1 hari kepada Myung-ja untuk menyiapkan uangnya. Anak kecil itu terus menangis walau sudah diberikan jajanan dan hadiah gantungan kunci. Do-suk terpaksa melakukan semua ini karena ia percaya bahwa seorang ibu akan melakukan apapun demi anaknya. Namun keadaan tidak semudah itu. Myung-ja berusaha meminjam uang dari tempat lain, namun sayang ia ditolak mentah-mentah. Jumlah uang yang dia pinjam tidak terlalu besar, hanya 750.000 won. Namun ia sulit mendapatkannya, mengingat dirinya adalah imigran gelap dari Cina. Dan fakta itu membuat orang sulit percaya kepadanya. Setelah mencari beberapa bantuan, Myung-ja menemukan seseorang yang akan membantunya. Setelah itu, ia menghubungi Do-suk dan memberitahunya bahwa ia akan membayar hutangnya besok. Namun, sayangnya ia ditangkap oleh polisi yang sudah lama mencarinya. Sementara itu, Do-suk dan Jong-bae membawa anak itu ke rumah mereka. Rumah yang berantakan dan tidak terawat. Do-suk memberinya sebuah kamar dan menyuruhnya untuk segera tidur. Keesokan harinya, Do-suk membawa anak itu ke kantor, di mana bosnya marah saat mengetahui permasalahan itu. Setelah meyakinkan bosnya bahwa rencananya akan berhasil, Do-suk membawa anak itu pergi untuk menemui ibunya yang sudah berjanji. Setelah lama menunggu, Do-suk tidak menerima kabar apapun dan meminta anak itu menunjukkan rumahnya. Ketika jalanan macet, anak itu kabur dan bersembunyi saat Do-suk dan Jong-bae mencarinya. Merasa anak itu akan pulang ke rumah, mereka menyerah untuk mencarinya dan bergegas pulang. Di malam hari, anak itu tiba di tempat tinggalnya yang ternyata sedang diperiksa oleh petugas imigrasi. Merasa takut, dia bersembunyi hingga kedua petugas itu pergi. Mengejutkannya, itu bukanlah rumah pada umumnya, melainkan tempat pos penjaga yang mereka sewa untuk dijadikan tempat tinggal. Kehilangan sang ibu membuatnya sedih, namun untungnya ia adalah gadis kecil yang mandiri. Dengan polosnya, ia memutuskan untuk mencari sang ibu di keesokan harinya. Sementara itu, Do-suk menemui Myung-ja yang ditahan di kantor imigrasi. Petugas menjelaskan bahwa ia akan dideportasi kembali ke Cina. Namun masalahnya adalah anaknya belum ditemukan. Do-suk terkejut dan ia terpaksa berbohong kepada Myung-ja saat ia berkata bahwa anaknya baik-baik saja. Saat itu Myung-ja menjelaskan bahwa anaknya yang bernama Seunggi akan dijemput oleh pamannya yang bernama Byung-dal. Seunggi akan dikirim ke keluarga kaya yang ingin mengadopsinya. Myung-ja juga menjelaskan bahwa paman itu akan membayarkan semua hutang-hutangnya. Myung-ja terpaksa melakukan semua itu demi kelangsungan hidup anaknya yang lebih baik. Do-suk mencari Seunggi ke tempat tinggalnya, namun ia tidak menemukan apapun selain sepatu mungil yang tertinggal. Di malam hari, Seunggi terus berjalan tanpa tujuan dan hanya berbekal harapan agar bisa menemukan sang ibu. Ketika seorang gelandangan mengajaknya pergi, Do-suk tiba-tiba muncul dan menghajar gelandangan itu. Saat itu, Seunggi menangis meminta Do-suk membantunya untuk mencari sang ibu. Ketika Do-suk menjelaskan semuanya, Seunggi menangis, tidak percaya bahwa dirinya sudah ditinggalkan. Do-suk berusaha menenangkannya. Ia berkata bahwa Seunggi akan diadopsi keluarga kaya,
dan ibunya akan datang menjemputnya suatu saat nanti. Dengar hal itu, Senggi merasa lebih baik. Keesokan harinya, Senggi berusaha sebaik mungkin menjadi anak yang rajin, membersihkan rumah Dusuk yang berantakan, dan melayaninya saat ia pulang kerja. Tak lama dari itu, Byungdal menghubungi Dusuk dan memintanya untuk merawat Senggi sebelum ia datang menjemput dan membayar hutang Myungja. Sesuai permintaan Paman Byungdal, Dusuk membawa Senggi jalan-jalan di sekitar kota. Dusuk yang selalu memanggil Senggi dengan sebutan jaminan membuatnya kesal, namun ia tertawa saat mengetahui nama Dusuk yang memiliki arti kepala batu. Suasana mencair dan terlihat lebih baik dari sebelumnya. Senggi memberikannya nama baru, yaitu Sengbo yang berarti pemenang. Di hari itu, Dosuk membawa Senggi ke mall untuk membeli pakaian, pergi ke tempat makan, dan membawanya ke konser idol, walaupun mereka harus menyelinap karena tidak memiliki tiket. Bahkan Dosuk membelikannya merchandise kaset dan CD yang sangat diinginkan oleh Senggi. Jongbe berusaha merayakan hari terakhir Senggi sebelum ia pergi dan diadopsi oleh keluarga baru. Walaupun senang, Senggi juga merasa sedih karena harus meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya, Dosuk mengantar Senggi ke stasiun tempat di mana pamannya akan menjemput. Dosuk membelikan CD player untuk Senggi agar ia bisa memainkan CD idol pemberiannya. Ketika Paman Byungdal datang, Senggi merasa tidak nyaman karena ia tidak mengingatnya sama sekali. Dosuk meyakinkan Senggi dan berkata kepadanya bahwa mereka akan saling berhubungan melalui pager, sebuah alat komunikasi di zaman dulu, di mana pengguna harus mengirim pesan suara kepada operator, sebelum akhirnya pesan itu diubah ke dalam bentuk teks dan dikirim menuju pager yang dituju. Kepergian Senggi membuat Dosuk gelisah karena pager yang dia kirim tidak pernah dibalas. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Dosuk melacak alamat Paman Byungdal melalui nomor teleponnya. Ternyata, Byungdal adalah orang asing yang menipu Myungja bahwa anaknya akan diadopsi keluarga kaya. Nyatanya, Sengji dijual untuk dijadikan pembantu. Dosuk sangat marah saat ia tahu Sengji dijual hanya demi 300 won kepada orang lain yang tidak ia kenal. Senggi dibeli oleh pemilik klub malam yang memaksa dirinya untuk melayani pelanggan, membersihkan toilet, dan pekerjaan berat lainnya. Senggi tidak bisa menghubungi Dosuk karena pager miliknya disimpan oleh Paman Byungdal. Senggi berusaha mengirim pesan pada pager miliknya, berharap sang ibu mungkin akan melihatnya. Suatu ketika, Senggi terluka saat pria mabuk melempar gelasnya. Serpihan kaca mengenai pipinya dan membuatnya terluka cukup parah. Alih-alih dibawa ke rumah sakit, Senggi hanya diberi obat luka biasa. Dosuk membawa barang-barang Senggi yang disimpan Byungdal. Ia menemukan pager milik Senggi yang ada di dalam tasnya. Menyadari Senggi mengirim pesan tersebut, Dosuk segera membalasnya dan memberikan nomor teleponnya. Setelah lama menunggu, Dosuk menerima telepon dengan suara tangisan yang meminta tolong kepadanya. Dosuk meminta alamat klub malam tersebut dan segera mendatanginya dengan marah. Setibanya di sana, Dosuk segera melepaskan Senggi yang terkunci di dalam rumah dengan cara memecahkan kaca dan membawa Senggi pulang. Milik klub yang menyadari itu pun marah karena merasa sesuatu miliknya telah diambil. Dosuk memarahinya kembali saat ia bertanya berapa harga untuk Senggi. Wanita itu meminta tebusan 4 juta won. Walaupun Dosuk tahu bahwa Senggi tidak dibeli semahal itu, namun ia tidak menawar karena dia tahu Senggi sangatlah berharga untuknya. Keesokan harinya, Dosuk menjual mobilnya untuk membayar tebusan Senggi. Setelah itu, dia membawanya ke rumah sakit untuk diobati. Dokter menyarankan bahwa Senggi harus menjalani operasi khusus agar lukanya tidak membekas. Walaupun harganya sangat mahal, Dosuk tetap melakukannya demi masa depan Senggi. Keesokan harinya, Dosuk mendaftarkan Senggi ke sekolah. Namun sekolah tidak dapat menerimanya karena ia adalah imigran gelap. Salah satu cara agar ia bisa diterima adalah Dosuk harus mengadopsinya sebagai anak. Ia menangis. Ia tidak mau Dosuk menjadi ayah barunya. Tahu hal itu, Jongbe menasihati Senggi dan berkata kepadanya bahwa itu hanya pura-pura. Senggi hanya takut sang ibu akan membenci dirinya, dan Jongbe berjanji akan menjelaskan kepada sang ibu suatu saat nanti. Yang malang tidak tahu bahwa sang ibu sebenarnya tidak akan pernah kembali lagi.
Akhirnya Dosuk mengangkatnya sebagai anak dan merawatnya selayaknya orang tua. Ia menyekolahkan, memberinya bekal makan, dan mendidiknya dengan baik hingga ia tumbuh menjadi sosok remaja yang cantik. Suatu ketika, Myungja kembali ke Korea. Dia datang ke sekolah Seunggi, bermaksud memeriksa keadaan putrinya itu. Saat melihatnya dari kejauhan, Myungja terkejut karena ternyata Dusuklah yang telah merawat putrinya selama ini. Merasa keadaannya baik-baik saja, dia memutuskan untuk tidak ikut campur lagi. Singkat cerita, Seunggi menjadi mahasiswa di salah satu universitas ternama. Sebagai ayah, Dusuk selalu mencemaskan Seunggi jika pulang terlambat. Bahkan ia memarahi pria yang membantu Seunggi pulang saat mabuk. Dusuk tidak mau putri kesayangannya itu dimiliki orang yang tidak pantas. Seperti ayah pada umumnya, Dusuk menanyai pria yang menjadi pacar Seunggi saat itu. Menyadari kualifikasinya sangat bagus, Jungbe menyarankan Dusuk untuk tidak khawatir dan menerimanya. Tidak lama dari itu, nenek dari Seunggi menelpon Dusuk dan memberitahu keadaan Myungja yang sedang kritis. Myungja berpesan bahwa ia sangat ingin menemui putrinya itu. Setibanya di Cina, Seunggi tidak tahu harus merespon keadaan itu seperti apa. Karena sudah belasan tahun ia tidak pernah melihat ibunya lagi. Setelah berjalan menyusuri jalan setapak, Dusuk dan Seunggi tiba di rumah sederhana tempat di mana ibu dan neneknya tinggal. Setelah sekian lamanya tidak berjumpa, Seunggi akhirnya bertemu dengan ibunya. Mereka berdua menangis dan saling melepaskan kerinduan. Setelah itu, Myungja bersujud di depan Dosuk karena ia tidak tahu harus membalas kebaikan itu dengan apa. Dia sangat bersyukur putrinya sudah. Setelah meminta maaf atas semua permasalahan yang ia berikan, Myungja meminta bantuan Dusuk untuk yang terakhir kalinya. Dia tahu bahwa dirinya sudah keterlaluan, namun dia harus memberitahu kebenarannya bahwa ayah Seunggi ternyata masih hidup. Myungja meminta Dusuk untuk mempertemukan mereka. Setelah berpisah, Dusuk dan Seunggi kembali ke Korea. Di pagi hari, Seunggi melihat sepatu Dusuk yang sudah rusak. Seunggi bekerja paruh waktu, bermaksud untuk mencari uang dan membelikan sepatu baru untuk Dosuk. Sementara itu, Dosuk terus mencari keberadaan ayah kandung Seunggi, walaupun ia merasa tidak sehat. Setelah ditemukan ayah Seunggi sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak, tidak lama dari itu Dosuk membawa Seunggi dan mempertemukan mereka berdua. Setelah pergi meninggalkan Seunggi, Dosuk bersedih karena mengira bahwa Seunggi akan kembali bersama ayah kandungnya. Tentu saja hal itu tidak akan terjadi. Seunggi menelpon Dosuk dan memanggil dirinya dengan sebutan ayah. Bagi Seunggi, ayah sesungguhnya adalah Dosuk, lalu memintanya untuk segera menjemput. Sembari membawa CD player milik Seunggi, Dosuk menjemput Seunggi dengan perasaan bahagia. Namun penyakitnya yang semakin parah membuatnya mengalami kecelakaan. Sejak saat itu, Dosuk menghilang tanpa jejak dan kabar. 10 tahun kemudian, Seunggi tumbuh menjadi orang yang sukses. Ia bekerja sebagai penerjemah bahasa Mandarin untuk menteri. Suatu ketika, Jungbe menelpon dan memberitahu Seunggi bahwa Dosuk sudah ditemukan. Jungbe membawa Seunggi ke rumah sakit. Namun sayang, orang yang mereka cari ternyata salah. Ketika mereka pulang, Seunggi teringat sesuatu bahwa Dosuk bisa saja menggunakan nama Seungbo sebagai identitasnya, nama yang pernah ia berikan saat masih kecil. Setelah mencoba melacaknya, Seungbo yang mereka maksud berada di rumah rawat di daerah Yonggi. Setibanya di sana, dokter menjelaskan bahwa Dosuk sudah lama mengalami infark otak. Namun karena tidak dirawat dengan baik, gejalanya kambuh dan kecelakaan itu pun terjadi. Karena tidak ada identitas apapun, dokter hanya menemukan sebuah buku catatan bertuliskan nama Seungbo. Kemudian mereka menggunakan nama itu sebagai identitasnya. Selanjutnya mereka berdua diantar penjaga menuju ruangan Dosuk dirawat. Setelah sekian lamanya mereka tidak berjumpa, Jongbe dan Seunggi menangis dan menyesal karena baru menemukannya saat ini. Seunggi berusaha mengingatkannya bahwa ia adalah sang jaminan. Putri yang ia rawat sedari kecil.
Mendengar hal itu, Dosuk tersenyum sembari menunjukkan CD player yang ia bawa. Seunggi membawa sepatu yang belum sempat ia berikan kepada Dosuk saat itu. Ketika Seunggi akan memasangkannya, ia melihat buku tabungan tersimpan di dalam kaos kakinya. Seunggi menangis, menyadari kalau itu adalah jaminan biaya hidupnya selama ini. Dosuk menjadi sosok orang tua yang luar biasa. Ia mencurahkan sisa hidupnya untuk Seunggi, anak jaminan yang ia rawat sedari kecil. Walau tidak bisa mengingat apapun, Dosuk tersenyum bahagia. Film ini diakhiri dengan scene di mana Seunggi menikah dan Dosuk berada di sisinya sebagai ayah, yang perlahan mulai mengingatnya kembali.